Kasus lama yang melibatkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan publik. Dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE terkait konten bermuatan pornografi pada tahun 2019 kembali diungkit. Situasi ini memanas setelah Andar Situmorang yang sebelumnya menjadi pelapor dalam kasus tersebut menunjuk pengacara Togar Situmorang sebagai kuasa hukumnya. Langkah ini memicu perhatian luas dan membuat kasus ini kembali menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Kabar mengenai pengaktifan kembali kasus ini telah sampai ke telinga Hotman Paris. Menanggapi isu tersebut, Hotman menyatakan bahwa kasus yang dilaporkan pada 2019 itu telah dihentikan penyelidikannya atau SP3 oleh Polda Metro Jaya. Namun, situasi kembali memanas ketika Togar Situmorang memberikan klarifikasi yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa laporan yang dimaksud oleh kliennya bukanlah laporan yang diajukan di Polda Metro Jaya, melainkan laporan lain yang dibuat di Mabes Polri. Pernyataan ini membuat publik semakin penasaran dengan jalannya kasus tersebut, mengingat ada lebih dari satu laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang sama. Lantas seperti apa perdebatan yang terjadi di antara keduanya? Kelakuan pengacara mantan narapidana. Hari ini tanggal 31 Desember 2024 di Villa Hotman di Bali. Tiba-tiba saya melihat di medsos katanya ada oknum pengacara menunjuk pengacara di Bali untuk melanjutkan kasus laporan video yang dituduhkan ke Hotman Paris. Halo mantan napi, itu tuduhan video sudah di SP3, sudah dihentikan penyelidikannya oleh Polda Metro Jaya tahun 2019. Gigit jarilah kau mantan napi. Ini oknum pengacara yang ketiga yang juga mantan napi yang terus mencari kesalahan Hotman. Lu iri sama gua kerja keras, lu naik Lamborghini gua, naik Bentley gua, you nginap di villa gua yang mewah-mewah di Bali. Janganlah cari kelemahan terus, pulang kau sana ke kampungmu ya. Terkait pernyataan yang diberikan oleh pengacara Bapak berinisial HPH, terima kasih. Cuma untuk meluruskan bahwa yang dimaksud laporan Bapak Andar itu adanya di Bareskrim tahun 2019, sehingga kita sudah memasukkan laporan kepada Propam Mabes Polri terkait keterlambatan penanganan 2019 yang telah dilaporkan Bapak Andar Situmorang klien saya. Sehingga nanti setelah liburan selesai, mungkin kita tanggal 6 kami akan datang resmi lagi untuk mempertanyakan kelanjutan LP yang dibuat oleh Bapak Andar Situmorang. Biar semua menjadi terang, tidak menjadi fitnah. Semoga ada nanti putusan apakah ini tetap lanjut atau tidak. Semoga semua bisa terbuka. Kalau memang tidak terpenuhi, silakan diskresi pihak kepolisian. Tapi kalau memang terpenuhi, mohon agar bisa ditindaklanjuti. Terlepas dari kasus tersebut, Hotman juga sedang berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan lawan seterunya, Rasman Arif Nasution. Kasus lama yang melibatkan mantan asisten pribadi Hotman, yakni Iklim Hakim, kini memasuki babak baru. Hotman tidak sabar agar Rasman segera ditetapkan menjadi terdakwa, mengingat status Rasman saat ini telah menjadi tersangka atas laporan Hotman ke Bareskrim Polri 10 Mei 2022 lalu. Meski telah ditetapkan menjadi tersangka, Rasman tidak gentar menghadapi nama besar Hotman.
Sebaliknya, pengacara kontroversial itu sudah tidak sabar menghadapi Hotman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lantas, akankah dalam sidang berikutnya Hotman akan bertemu secara langsung dengan Rasman? Selama ini kau mengata-ngatai saya di media sosial tanpa kau head to head dengan Rasman. Tapi di persidangan kau akan head to head dengan Rasman dan saya akan buka. Ingat aja. Dan saya sudah punya data, tim, dan ingat. Hari ini jangan coba-coba mendekati hakim, jaksa, dan lain-lain. Semuanya akan tegak lurus. Saya akan ungkap. Dan ini adalah pertaruhan bagi lawyer. Kalau sekarang gini, Iklim Hakim bilang ke saya dia dilecehkan. Kalau bahasa hukum dari saya diduga dilecehkan oleh Hotman. Oke? Dia buat kuasa, kami preskon. Ada dia suruh saya, chattingannya ada. Oke. Kemudian Hotman marah. Dilaporkan oleh dia Iklim Hakim. Terbukti Iklim Hakim jadi tersangka. Belakangan Hotman bilang mereka pacaran. Kira-kira kok pacaran kenapa dilaporin? Yang kedua, Iklim Hakim bilang tidak dilecehkan. Belakangan, tapi sekarang masih tersangka. Loh, kalau Anda pacaran terus Anda merasa tidak dilecehkan, terus ngapain Anda ketemu saya? Kan aneh nih, ada dua anak manusia yang berpacaran tapi membuat keterangan berbeda. Makanya tempat ini pengadilan. Nah, ini akan seru ini. Jadi nggak usah bilang begini, nggak usah gitu. Kalau saya itu udahlah, nggak usah pelihara kemunafikan ya. Saya nggak menuduh dia munafik, tapi bagi saya kemunafikan itu adalah kecelakaan terbesar. Dan saya yakin saya akan aman-aman aja. Semua orang udah tahu dia lah. Rasman jangan lupa, dia masih tersangka di kejaksaan atas laporan saya. Jangan lupa. Dan selama ini saya kurang perhatian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera limpah ke pengadilan. Aku pengen dia segera duduk jadi tersangka dengan botaknya itu. Terdakwa. Mulutnya itu perlu dijaga itu orang, ya. Mulutnya perlu dijaga itu. Asal ngomong doang, ya. Dia pasti kena, perhatiin, ya. Saya nggak pernah marah seperti ini, tapi kali ini dia harus kena. Saya tersangka Maret 2023. Sekarang November 2024, 1 tahun 6 bulan lebih, 1 tahun 7 bulan. Happy aja saya, karena tersangka belum tentu terdakwa belum tentu terpidana. Dari dulu yakin, nggak yakin, dari dulu kan gitu. Bentar lagi dia yang ini, yang bakal nyusul. Hotman pun, kau tunggu bagianmu. Selesai urusan ini, ku kejar kau. Ya NM urusan dia sama saya. Gini ya, NM ini saya nggak ada masalah dengan dia. Lucu-lucu aja. Saya bantu Fadel, kok saya diserang-serang. Itu dulu. Terus saya dilaporin lagi. Terus live bahas Rasman. Ya fokus saja ke Fadel. Ujung-ujungnya kan melebar ini dia dengan saya kan. Ya, kalau saya siapa aja. Mereka belum tahu sejarah hidup saya. Aduh, saya ini dari bawah benar bro. Lapis bawah sampai saya syukur pada Allah. Dan Allah nambah kemuliaan, perlindungan, kekuatan bagi saya. Gak ada masalah bagi saya. Saya terkenal se-Indonesia bahkan mancanegara ini. Saya syukuri di luar pikiran saya. Karena itu bagi saya, Allah memberi kemuliaan kepada hambanya. Kapan saja dia bisa berikan, tapi kapan saja bisa dia tarik. Artinya kemuliaan itu harus kita jaga dan kita lakukan. Saya bukan manusia bersih, saya juga banyak dosa. Tapi berusaha lebih baik dari mereka yang suka menabur dosa untuk memfitnah orang lain.